Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya. Sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda tuliskan teman-teman semuanya. Saya sudah banyak melihat doa-doa Anda ya di kolom komentar tuh, alhamdulillah saya aminkan. Saya tetap mendoakan buat kita semuanya, terkhusus buat Anda dimanapun yang berada ya. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, kaya, dimudahkan sama Allah. Dan yang paling penting saya doakan yang paling penting saat ini yang lagi punya banyak hutang, amanahnya belum selesai-selesai, makin sulit, rezekinya sulit, saya doain semoga Allah mudahkan, semoga Allah lunaskan dengan segera, dengan cepatnya. Yang tentunya itu ya jangan putus untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan ke Allah kita mintanya mau kemana lagi ya kan? Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang menciptakan kita, semuanya itu Allah yang kendalikan. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Di video kali itu saya ingin bahas tentang lagi-lagi masalah hutang, yang berkaitan tentang hutang, karena memang kalau kita bahas masalah hutang ini nggak ada selesainya ya teman-teman semuanya. Banyak banget tuh yang WA ke saya tuh begini ya, Pak, gimana sih jalan tercepatnya itu untuk lunas hutang? Saya rasanya sudah lelah banget dengan keadaan ini, capek, sumpah, gelap, berat gitu, semuanya berantakan, keluarga jadi nggak harmonis, ya pokoknya banyak hal. Yang saya garis bawah itu ini ya teman-teman, jalan cepat, jalan tercepat gitu ya. Inginnya mau segera cepat. Ya emang iya benar bahwa memang makin cepat itu kan makin bagus ya. Cuma masalahnya kita punya hutang, misalnya Anda punya hutang misalnya 100 juta atau 500 juta bahkan lebih ya. Anda ingin hutang Anda cepat lunas. Sementara kalau secara logika Anda nggak punya aset, kemudian untuk dijual ya, nggak ada aset untuk dijual. Kemudian Anda kalaupun kerja gaji nggak cukup untuk membayar, kemudian Anda nggak punya bisnis, nggak punya usaha yang punya keuntungan yang besar. Coba secara logika itu dipikirin deh. Coba pakai logika Anda punya utang misalnya 500 juta, mau jual aset nggak punya aset. Anda bekerja, penghasilan ya cukup begitu untuk makan, untuk kehidupan keluarga, kebutuhan keluarga cukup. Kemudian usaha bisnis nggak ada. Lantas secara logika bagaimana kita bayar utang 500 juta itu? Nggak masuk akal, bingung gitu kan. Nah ketika Anda berada di posisi itu, saya katakan nggak ada cara lain. Jalur tercepatnya itu adalah Anda harus lewati jalur langit gitu. Artinya harus menggunakan cara-cara Allah, artinya melibatkan Allah teman-teman. Nggak ada cara lain. Dalam melibatkan Allah ini pun kita pakai jalur langit. Dia tidak bisa instan teman-teman semuanya. Yang jadi masalah itu adalah Anda itu selalu berpikirnya itu pada hasil, berpikirnya itu Anda pada keajaiban. Memang benar semua orang itu pinginnya cepat, maunya cepat, makin cepat tuh lebih bagus supaya tidak memberatkan hidup, supaya tidak memberatkan keadaan gitu ya, karena kita dikejar-kejar hutang. Memang benar. Tapi Anda jangan lupa bahwa proses itu tetap berlaku. Kalau Anda melihat di testimoni di YouTube, misalnya mereka lunas hutang, mengamalkan sholawat 10.000 kali dalam sehari, ATM terisi sendiri, ditolong orang dengan cara tak terduga, tiba-tiba dompet terisi sendiri, tiba-tiba ada yang melunasin hutang, dan bla bla segala macam keajaiban yang lainnya. Yang Anda lihat di sana itu adalah keajaibannya, hasilnya. Lantas Anda pun mengamalkan sholawat Jibril itu akhirnya apa? Nggak dapat, tidak mendapatkan seperti apa yang Anda lihat di testimoni itu. Gitu juga dengan Anda melihat testimoni yang lain, mengamalkan sholawat menjihad 1000 kali, dapat rezeki tak terduga, hutangnya lunas, dibantu orang dan lain sebagainya. Gitu Anda amalkan sholawat menjihad, tidak mendapatkan seperti yang Anda lihat di YouTube itu. Dan banyak lagi testimoni-testimoni di YouTube lainnya. Apakah testimoni itu salah? Enggak teman-teman semua. Yang salah itu Anda, saya katakan. Yang salah itu Anda. Kenapa? Fokus Anda itu pinginnya hasil. Fokus Anda itu inginnya keajaiban. Saya pernah bilang ya, bahwa dulu tuh saya juga begitu suka lihat testimoni-testimoni di YouTube tentang
utang lunas, tentang amalkan ini nanti akan begini, dapat keajaiban dan sebagainya. Akhirnya gitu saya amalkan, jong, nggak dapat apa-apa. Justru saya kecapean, yang saya pikirkan keajaiban, hasil. Akhirnya nggak ada tuh. Makanya mulai saat itu saya males banget tuh dia testimoni-testimonial, paling sekedar aja gitu ya. Melihat kadang-kadang kan ada tuh di YouTube tuh judulnya tuh bener-bener wah, misalnya amalin apa dia kemarin tuh saya lihat ya, amalin surah Al-Fatihah 313 kali dapat rezeki tak terduga, uang 3 miliar tuh. Saya lihat tuh judulnya, kalau nggak salah ya begitu ya. Saya lihat testimoninya, isinya dalamnya ya anjuran juga untuk berdoa. Intinya apa? Yakin, istiqomah. Gini teman-teman, saya ingin menyampaikan tuh begini, ya silakan Anda melihat testimoni di YouTube, saya tidak menyalahkan. Kalau saya jujur sih males gitu, karena saya sudah mengalami itu. Yang jadi pikiran saya itu adalah keajaiban, saya nggak mau. Ya Anda silakan aja jadikan motivasi. Tapi ketika Anda termotivasi dalam melihat apa testimoni itu, ada yang lupa kedisiplinan. Yang terpenting itu adalah disiplin dan istiqomah dalam mengamalkan satu amalan. Itu kunci keberhasilannya. Kalau Anda ingin benar-benar berhasil dalam hal apapun, istiqomahlah dalam hal itu. Termasuk misalnya Anda mengamalkan sholawat Jibril, mengamalkan amalan yang lainnya, itu yang terpenting adalah istiqomah, disiplin dalam mengamalkan itu. Ya, saya kembali ke yang tadi teman-teman semuanya. Anda fokusnya jangan pada hasil, tapi Anda harus benar-benar menikmati proses itu, nikmati prosesnya dan percaya pada proses itu. Kan saya selalu bilangnya amalkan saja. Kalau Anda bertanya jalur tercepatnya itu apa? Jalur tercepatnya adalah lewat jalur langit. Caranya bagaimana? Anda taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian Anda banyak meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya termasuk di sana tuh sholat, kemudian baca Quran, istighfar dan zikir yang lain. Itu harus totalitas dilakukan dan diamalkan. Dan yang paling penting juga teman-teman semuanya, pola pikir juga harus dirubah. Dengan apa? Dengan punya mindset berpikir yang positif. Anda kuat di amalan, tapi pikiran Anda ragu, apa iya ya, apa benar ya, apa bisa ya, ini sama aja. Kurang powerful. Anda kalau nggak percaya ya, simak omongan saya ya, bahwa dimanapun Anda mendengarkan kajian dari guru atau siapapun, Anda bertanya, curhatnya gitu mengenai masalah Anda tentang hutang, ingin lutas hutang, caranya bagaimana, itu ujung-ujungnya apa? Amalan yang diberikan. Kemudian yang kedua apa? Sabar, istiqomah, yakin, ikhlas. Itu aja teman-teman semuanya. Jadi gak ada yang beda. Apalagi kalau misalnya Anda bertanya amalan, waduh banyak banget tuh amalan-amalan yang kadang-kadang membuat kita itu pusing saking banyaknya amalan, entah mana amalan yang harus dikerjakan untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Saya udah bahas tuh, tapi insya Allah di video-video berikutnya akan saya kumpas juga itu tentang amalan yang apa ya, bukan salah satu sih ya, memilih amalan itu untuk mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kayaknya sudah saya bahas itu, nanti Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Itu teman-teman saya. Anda kemanapun, misalnya gini deh, Anda lihat testimoni di YouTube, Anda lihat judulnya tuh keren gitu, membuat penasaran, Anda buka, itu ujung-ujungnya apa? Amalan, kemudian sabar, yakin, istiqomah. Itu teman-teman semua. Jadi apa ya? Anda jangan berfokusnya itu pada keajaiban dan hasil, jangan, amalkan saja terus, lakukan saja terus, pasrahkan saja semuanya pada Allah. Gak ada cara lain. Saya berkali-kali bilang bahwa apapun cara yang Anda lakukan, itu ujung-ujungnya kembali kepada diri kita. Apa itu? Ingat ini kalimatnya, bahwa kita itu nggak bisa maksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya. Tugas kita itu hanya berdoa dan berikhtiar. Kita nggak bisa mau kita tuh begini. Emang kita ini siapa? Yang menguasai diri kita itu Allah. Yang tahu segalanya tentang diri kita itu Allah. Jadi ya kita harus menikmati prosesnya. Dan percayalah teman-teman saya bahwa hasil itu atau yang biasa kita sebut dengan keajaiban itu akan terjadi manakala kita benar-benar melepaskannya semuanya pada Allah, karena itu bukan wilayah kita. Kalau Anda menunggu dan berpikir tentang keajaiban hasil, Anda akan capek sendiri.
ya tetap kita berharap pertolongan Allah datang, kita berharap keajaiban itu supaya datang di kehidupan kita dengan pertolongan Allah dengan cara tak terduga. Tetap kita berharapnya itu ke sana. Ya salah satu tujuan kita pakai jalur langit itu kan seperti itu, supaya pertolongan Allah datang, keajaiban datang. Tapi yang jadi masalah ini adalah berpikirnya itu, fokusnya itu jangan pada keajaiban. Jangan terlalu menunggu keajaiban. Kok nggak datang ya udah capek, udah 1 bulan ngamalin tahajud, udah sholawat sampai 10-an ribu, udah selama 3 bulan kok nggak juga terkabul ya, kok nggak ada keajaiban ya. Itu yang jadi masalah. Kenapa saya katakan itu begitu? Karena saya mengalami, saya begitu dulu, udah tahajud berbulan-bulan, sholawatnya bacanya banyak, baca Qur'annya banyak gitu ya, amalan-amalan yang lainnya juga banyak. Yang ada di pikiran saya, ya Allah kok lama banget sih, capek, lelah, bosan gitu ya, sehingga belum lagi menghadapi masalah-masalah yang lain, sehingga kadang-kadang bingung itu harus bagaimana lagi, harus berbuat apa lagi. Akhirnya apa? Saya nggak mau lagi memikirkan tentang keajaiban tuh. Saya nggak mau lagi tuh terlalu melihat testimoni-testimoni di YouTube itu. Akhirnya udah, saya terserah Allah deh, saya lepasin. Yang penting bagaimana saya menikmatin ibadah itu supaya enjoy, kemudian bagaimana supaya saya bisa disiplin, bisa istiqomah dalam melakukan perbaikan ibadah. Saya hanya fokusnya itu aja. Akhirnya udah saya hadapin semuanya, saya percayakan semuanya pada Allah. Alhamdulillah tuh, nggak saya pikirin tuh kapan Allah mau ngabulin, kapan keajaiban datang, kapan bentuknya seperti apa, dari mana, saya nggak pikirin tuh. Saya lepasin ke Allah. Itu yang saya lakukan, malah justru keajaiban itu banyak terjadi, pertolongan, jalan itu dibuka sama Allah. Berbeda ketika saya saat itu memikirkan keajaiban, hasil nggak dapat apa-apa tuh saya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, apa ya, nggak ada cara lain kecuali kita itu harus benar-benar menikmati proses. Dan lagi-lagi saya sampaikannya bahwa kita harus sadar diri teman-teman, bahwa kita ini hamba, tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa harus sesuai dengan keinginan. Nggak bisa teman-teman, itu nggak bisa ya. Jadi tugas kita tuh tetap berikhtiar, berdoa. Selebihnya itu la haula wala quwata illa billah. Selebihnya itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semuanya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.